OMG. Obrolan mahasiswa gaul. Hari ini ada yang berbeda karena kita sedang berdua aja. Teman kita yang satu itu lagi tidak bisa datang Karena satu hal dan lainnya. ya. Jadi kita berdua aja. Dan kalian bisa lihat kita lagi di Sebuah kafe. yang tempatnya tuh cozy banget. Iya betul. Yaitu Hareta Coffee. hari ini kita mau ngomong apa nih? Kita mau bahas hal-hal lagi tren di media sosial, rame banget ini. Jadi lo tau gak sih ada kalau di Instagram tuh ada kayak feature baru stiker gitu. Yang at yours ya? Ya at yours gitu, kayak banyak kemarin ada yang at your apa sih little picture, Iya, ya terus- your child picture, terus kayak nama panggilan kamu, Iya. Banyak sih kemarin juga ada yang foto KTP lah. iya, tapi itu agak gimana nggak sih Agak kalau creepy foto nggak KTP sih? tuh Iya. privacy banget nggak sih? Foto kamu dengan KTP kamu gitu. Iya, kalau yang kemarin sih gue sempet ikutan, tapi yang pasangan. Pasangan. Iya. Yang mana? Beda umur pasangan. Oh, gitu. Cuma itu gue buat bercanda aja sih. Kalau aku ikut yang kemarin nama panggilan. Nama panggilan tuh ada banyak banget, kayak ada 30, 20-an atau 30-an. Jadi terserah mau pilih yang mana. Tapi bukannya nama panggilan itu yang emang kemarin lagi ada masalah ya? Iya, itu memunculkan pro and kontra. Jadi kemarin ada Twitter namanya Siapa ya lu? namanya @dita_moichtar_. Katanya dia bilang pagi tadi teman saya telepon nangis-nangis abis ditipu. Katanya biasalah penipu yang telepon minta transfer gitu. Yang bikin teman saya percaya si penipu ini manggil dia Pim. Pim adalah panggilan kecil teman saya yang hanya orang dekat yang tahu. Terus dia ingat dia habis ikutan challenge yang variasi panggilan nama kamu. Nah itu. Kemarin aku juga sempat baca sih itu, cuman emang ada beberapa tuh pro dan kontranya dari masalah itu sih. Iya benar. Kalau menurut Kamanda sendiri gimana? Kalau menurut aku gimana ya? Penipu itu bisa nipu dengan berbagai macam cara, nggak cuma Iya, dengan benar. cara kita ngikutin tren, kita nulis nama panggilan atau apa. Maksudnya kita juga harus be smart gitu loh, jadi benar, orang. benar. Kan ada yang tren yang kayak tulis tanda tangan kamu, Iya. terus tulis post foto kamu dengan KTP. Menurut kita tuh make sense gak kayak Iya, KTP itu- kan emang bukan hal yang harus diumbar gitu loh. Emang kemarin tuh pas awal beritanya keluar tuh emang sempet ini banget ya, Viral banget, iya. orang tuh malah menyalahkan trennya. Trennya, iya. Cuman makin kesini tuh kita bisa lihat orang-orang tuh sekarang malah mikir jangan nyalahin trennya, maksudnya Ya lu be smart dong. iya, dari sejuta banyak orang yang ikut trennya kan yang baru kena Nah, masalah itu cuman dia doang kan. Heeh. Emang sebenarnya tuh aku punya satu cerita nih. Dulu tuh aku juga sempet kena tipu kayak gitu. Emang penipu itu tuh banyak banget caranya dia tuh untuk nipu orang. Kalau itu aku pokoknya intinya tuh lagi marak-maraknya kasus yang ditipu dari satu menamakan dia adalah pokoknya dia membagi-bagikan hadiah dari salah satu aplikasi lah pokoknya. Tapi di situ tuh aku dihipnotis. Jadi aku nggak nyadar sampai akhirnya kayak aku udah teleponan 30 menit segala macam. Pas aku nyadar tuh di rumah lagi sendiri kan, terus ada yang ngetok pintu, itu aku baru sadar. Pokoknya intinya pas udah HP udah lihat, ya udah mau gimana? Karena emang udah ketipu. Jadi kalau menurut aku kalau masalah yang kayak kemarin gitu tuh ya Balik lagi ke orangnya nggak sih? iya benar. Harusnya sebenarnya tuh ada salah satu akun dia itu tuh menjelaskan ya. Kalau menurut aku ini salah satu kayak penjelasan yang benar gitu sih. Namanya itu Geralditan. Jadi dia itu tuh ngejelasin kayak dia tuh ngasih contoh kalau misalnya emang dia nulis nama panggilannya kayak misalnya Kamanda panggilan temennya misalnya Imut. Terus yang tahu Imut kan cuman beberapa orang kan. Iya. Terus pasti kalau emang panggilan itu tuh emang udah, maksudnya panggilan deket, maksudnya panggilan tuh pasti emang orangnya udah deket dong. Pasti dalam konteks handphonenya juga harusnya udah ada namanya dong. Maksudnya kayak jadi tahu gitu loh. Jadi balik lagi ke diri dianya dia sih. Maksudnya dia tuh bisa percaya kayak gitu tuh gimana? Bener. Soalnya ada juga waktu itu teman SMP aku ya, teman SMA sorry. Pas banget lagi sekolah. Jadi mamanya tuh ditelepon sama penipu bilang katanya dia di sekolah
kejang-kejang lah segala macam. Terus akhirnya dibawa ke UGD dan nyokapnya harus transfer uang buat administrasi. Kalau enggak katanya nggak bakal ditangani sama rumah sakit. Pas banget di make sure sama orang tuanya, si teman aku ini lagi olahraga which is nggak bawa handphone dong, ya kan? Ya namanya orang tua panik. Akhirnya ya udah ditransfer aja sama 30 juta, berapa? 30 juta, 40 juta, pokoknya ditransfer. Nggak, pas dia balik terus dia cek HP-nya, kok nyokap gue banyak banget nelfon gue gitu. Kalau semua keluarga nelfonin dia, halo mah kenapa? Loh kamu nggak di rumah sakit? Enggak, aku bisa olahraga gitu. Terus kayak, ya ampun mama tadi gini. Terus kayak, ya mama kenapa nggak telepon ke sekolah gitu. Maksudnya dia pun juga nyalahin yang kayak, mama kenapa nggak make sure ke sekolah aja, kenapa langsung transfer? Ini namanya orang tua panik segala macam bla bla bla. Dan si penipunya juga kayak cepet bu kalau misalnya mau ini cepet nyawanya nggak ketolong. Namanya orang tua gimana? Dan kalau di telepon kayak gitu tuh kalian mesti tahu gak mungkin, maksudnya kalau emang dia di rumah sakit pun gak mungkin pihak rumah sakit tuh sampai ngomong cepet bu nyawanya nggak ketolong, itu nggak mungkin banget. Iya, jadi pinter-pinter sih menurut aku, bener kata yang orang yang di TikTok itu, emang lo harus be smart, jangan salahin tren, tapi lo sendiri ya harus harus beware sendiri gitu loh. Harus bisa bedain gitu loh, kayak ya yang pasti ini jadi pelajaran juga sih untuk orang-orang juga, untuk si mbaknya yang ketipu juga. Maksudnya mungkin pada saat itu dia lagi sibuk atau lagi gimana, jadi kita nggak pernah tahu keadaan seorang juga. Cuman emang maksudnya kita juga mesti belajar dari kasus ini sih, karena aku juga pernah papa aku tuh ditelepon kayak gitu juga. Cuman papaku tipe orang kayak orangnya tuh nggak panikan gitu loh, dia tuh yang kayak lebih tenang. Jadi dia emang telepon ke sekolah. Terus aku pertama kali kan, maksudnya kayak ditelepon kayak gitu, aku dipanggil, terus aku yang kayak, terus pak bokap gue tuh nanya kayak, lo nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Iya tadi ada yang telepon katanya jatuh dari tangga, kepalanya bocor segala macam. Enggak. Jadi emang sebenarnya nggak boleh panik sih kalau gitu. Santai aja. Iya. Jadi mesti di make sure dulu karena kayaknya kalau misalnya kayak misalnya dia juga kecelakaan, misalnya ada seseorang yang kecelakaan juga, itu juga pasti dari orang yang di sekitar situ langsung telepon ibu kesini, atau nggak kayak fotoin kejadiannya. Iya bener, ada bukti gitu loh. Ini no proof, terus lo percaya aja ya gimana. Tapi aku juga pernah sih, jadi aku pernah ditelepon sama penipu gitu. Dia bilang, halo man, halo ini siapa? Ini gue temen lo yang kerja di Gojek, kata dia. Hah? Siapa ya? Ricky. Iya Ricky, kata dia gitu. Oh iya, karena kita udah nyebutin. Iya Ricky. Oh kenapa Ki? Ini man, ya, lu dapat ini nih, dapat reward dari Gojek karena lu pengguna Gojek. Dia bilang, oh ya rewardnya apa? Lu dapat GoPay 1 juta. 1 juta, aku juga tuh kayak gitu. Lu mau nggak ngambil? Kata dia. Terus ya mau lah, namanya juga ini reward. Terus kata dia, yaudah nih gua kirimin ya ininya, kode verifikasinya, nanti lu kasih tahu gua, kata dia gitu. Oh iya, terus berapa kode verifikasinya man? Udah masuk nih. Terus belum masuk Ki. Aku langsung ngeh gitu loh, ini penipu nih gitu. Oh belum masuk Ki. Dan aku nggak tahu Ricky aja siapa, aku nggak tahu. Jadi aku ngasal aja Ricky gitu. Tapi kalau aku pas waktu ketipu itu, aku juga ada emang dari itu sih. Cuman aku tuh dari awal dia tuh yang kayak udah teriak gitu loh. Jadi kayak aku langsung kayak, pokoknya nggak inget apa-apa. Cuman yang aku inget tuh pas aku udah sadar itu GoPay aku tuh udah masuk kayak sekitar 3,5. Terus kayak dalam gak nyampe 5 detik langsung tinggal 9.000. Oh iya. Terus emang nih ya, ini satu pelajaran sih. Waktu itu tuh aku pas kena tipu itu, aku tuh nggak ngecek semuanya. Maksudnya kayak aku tuh cuman ngeblokir account Gojeknya. Terus aku nelfon ke ATM aku juga kan, maksudnya aman atau enggak. Cuman di situ tuh orang ATM tuh kan bilangnya kita nggak kenapa-napa kan, maksudnya di situ kelihatannya ya kita masukin GoPay, mereka nggak bisa bilang itu bahaya atau gimana. Besokan harinya aku tuh sempet kayak deposit uang lagi kan ke situ. Terus malam-malam tuh ada SMS kalau kita tuh ngelakuin transaksi dari kayak e-commerce gitu, kan masuk SMS kan. Itu tuh SMS-nya ada berkali-kali gitu, kayak aku tuh masukin ke e-commerce mana 500.000, masukin kemana. Jadi itu dipisah-pisah gitu loh sama orangnya. Jadi pas pagi-paginya uang aku hilang lagi. Jadi ternyata dia itu tuh kayak ngebobol
ATM-nya juga. Oh. Salahnya itu sih, aku nggak Iya. ngecek. Jadi kalian yang maksudnya kayak kalau ada penipuan kayak gitu, kalian tuh salah satunya itu tuh mesti harus ngecek rekening Iya, kalian make sure sih. dulu semuanya ya. Karena kalau dia udah minta kode verifikasi, itu tuh dia tuh bisa kemana-mana banget. Benar. Makanya apa ya, be smart and be safe guys. Jadi harus benar-benar. Aku sih kalau misalnya ada yang telepon dari orang nggak dikenal, aku tuh nggak langsung percaya siapa Iya. nih gitu. Terus kayak langsung aku tanya, halo, ini ya, mau cari siapa ya? Iya. Terus, Manda, aku pun make sure lagi Manda mana. Aku bakal cari Manda ini. Oh gitu, ya udah. Oh iya kenapa? Baru gitu loh, nggak yang langsung oh iya ini Manda kenapa Iya, gitu. iya. Nggak yang langsung aku yain. Malah aku biasa tuh ya kalau aku masa ada telepon dari gak ada namanya gitu, bukan dari kontak aku tuh selalu diemin dulu. Terus aku diemin sampai mati, terus aku baru misalnya aku tuh masukin dia ke kontak tapi namanya tuh aku pakai tanda tanya. Ntar dari WhatsApp aku lihat ada namanya dia nggak di situ. Terus sekarang tuh udah canggih banget tau, maksudnya kalau kamu mau tahu itu penipu apa enggak, ada aplikasi Get Kontak kan? Iya, bener. Kamu bisa cari itu. Bisa pakai itu sih, bener. Dan menurutku yang ditipu kemarin pun kayak siap dengan kita menuliskan nama panggilan kita tuh, menurut aku itu kayak nggak menutup kemungkinan kalau lu nggak kayak gitu juga tetap bakal ditipu gitu Iya, loh. Karena dia sekarang canggih banget, lo bisa lihat di Get Kontak, lo bisa lihat bener. apa gitu loh. Bener. Karena apa ya, secara tidak langsung nih, kalau kalian sadar, kalian tuh kayak misalnya ke suatu pameran, terus kita disuruh isi nama, email, nomor telepon, di situ tuh juga, maksudnya di situ tuh itu tuh udah salah satu opportunity banget untuk orang tuh ngambil email kita, ngambil nomor telepon kita, segala macem. Even jangankan ke pameran, kayak misalnya mau ke gym aja untuk ngisi biodata aja, di depannya pasti nulis nomor telepon kan, segala macem. Kalau aku selalu kasih nomor telepon yang emang nggak aku pakai sih, kayak nomor telepon kedua yang kayak nggak terlalu aku ini banget gitu. Iya sih, itu tuh salah satu ini juga, aku juga maksudnya baru nyadar waktu itu dikasih tahu juga sama teman kampus kan, karena waktu aku kena tipu itu dia tuh sampai tahu kampus aku di mana. Jadi kayak karena udah ke besokannya pas ATM aku dibobol itu juga, jadi papa aku tuh nelfon ke nomor telepon yang kemarin nelfon aku itu, nipu itu. Terus malah dia yang teriak-teriak segala macam, terus papa aku teriak-teriak lagi, akhirnya ditelepon lagi. Terus yang kedua tuh dia nelfon, aneh gak? Dia nelfon, sudah diangkat, sampai akhirnya dia bilang, jangan macam-macam ya, saya tahu anak kamu kuliah di mana, katanya gitu. Nah makanya bokap gue tuh langsung kayak, udah deh jangan, kalau udah kayak gini tuh kayak takut juga kan, maksudnya kalau dia tahu kuliah aku di mana, terus tiba-tiba lagi di jalan. Iya benar sih. Iya kan, makanya aku kemarin tuh baru pas kena tipu itu baru nyadar kayak kalau emang dia tahu lu kuliah di mana, ya nggak tahu sih itu dia kayak cuman bullshit atau gimana. Terus ya mungkin selama ini kayak kalau lu misalnya ikut seminar atau apa gitu-gitu, mungkin bisa jadi dari situ. Benar. Tapi kayaknya balik lagi ke yang orang ditipu ini, siapa sih si Pim itulah, si Pim. Kayaknya dia tuh gini deh. Kamu tau gak sih, ada aku lihat beberapa orang kan dia ngikutin tren yang tulis nama panggilan kamu kan, variasi nama panggilan kamu, terus misalnya Pim dalam kurung ini panggilan si @karisma gue gitu. Dia ngasih tahu gitu loh. Kalau menurut gue itu justru yang salah karena dia ngasih terperinci gitu, keterangan terperinci gitu. Harusnya di make sure dulu sih. Maksudnya apa ya, kayak gak mungkin kan kayak misalnya kalau misalnya aku nih ke Kamanda, pasti bahasanya aku ke Kamanda tuh pasti Kamanda udah tahu. Harusnya si Pim harusnya dia juga tuh udah tahu kalau emang itu temen dekatnya dia. Maksudnya harusnya udah tahu bahasanya dia tuh kayak gitu. Gimana. Ya, jadi kayak yang lagi capek deh mungkin si Pim, jadi yang iya aja deh. Iya gitu. Jadi kayak ya udahlah, gue pinjemin lah. Yaudah sih itu aja paling. Semoga kedepannya nggak ada lagi kasus-kasus yang kayak gini, yang tertipu segala macam. Jadi intinya be smart dan cross check ya. Iya. Dan jangan juga maksudnya tergiring opini masyarakat. Betul. Karena maksudnya satu orang bilang ini karena trennya, sampai banyak banget akun-akun Instagram tuh yang bikin, maksudnya yang bilang iya ini salah trennya, tapi ya kasusnya baru kita temuin ya baru kasusnya dia doang. Kita nggak tahu sih di luar sana ada kasus gimana. Yang pasti kita tuh jangan kayak ikut opini orang gitu loh. Benar banget. Jadi lebih kayak kita yang mesti tahu dan menjaga privasi kita sih untuk ikut-ikut tren gitu. Betul. Oke, segitu aja kali ya. Segitu aja. Kita mau makasih buat
Hareta Coffee. Kali ini kita udah diizinin buat main-main ke sini. Tempatnya cozy banget. Iya benar. Terus ini juga minuman enak. Enak. Aku pesen yang caramel blended. Aku yang green tea latte. Green tea latte. Ini lokasinya ada di Cawang sebelah Edsatware ya. Iya ya, sebelah. Dia pinggir jalan jadi kayak strategis banget kalau kalian misal lewat Cawang terus macet, kalian bisa mampir dulu ke sini. Pokoknya dia ada di Google Maps, ada di Waze, semua ada, namanya Hareta Coffee. Iya. Oke. See you di episode berikutnya. Bye-bye.